Kita akan lanjut tentang Kejadian pasal 11. Kadang bicara mengenai silsilah ada tantangan tersendiri bagi orang Kristen. Kenapa? Karena silsilah merupakan salah satu bagian di dalam Alkitab yang bagi kebanyakan orang Kristen itu membosankan. Kadang-kadang nggak tahu tujuan Tuhan kenapa harus ada ditulis ini semua. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa fakta bahwa silsilah ini dicatat di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab, tetapi di dalam Alkitab, maka kita harus menerimanya sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ini sambil kita bagi yang baca buku Share Sejarah Perubusan, SDKK, silsilah di Kitab Kejadian, mungkin bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 10, saya buka dulu ya. 1 Korintus 14. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Maksudnya apa? Maksudnya, segala bunyi, segala bahasa di dunia ini memiliki suatu arti. Suatu arti. Sama seperti itu, nama-nama di dalam Alkitab pun itu memiliki suatu arti. Silsilah ini memiliki makna untuk kita perhatikan. Karena Tuhan mencatat itu semua bukannya tanpa tujuan. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kitab-kitab ini ditulis karena apa? Karena inspirasi Roh Kudus. Inspirasi Roh Kudus. Coba kita lihat ya. Di mungkin 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-20 dan 21. 2 Petrus 1. Ayat 20 sampai 21. Dibilang di situ apa? Dikatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Artinya, ketika kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa, Roh Kudus yang mendorong dia untuk mencatat hal-hal ini. Roh Allah yang bekerja. Sehingga apa yang ditulis oleh Musa, silsilah ini, silsilah Kejadian pasal 11 khususnya, tentu memiliki suatu arti, suatu tujuan bagi pembaca. Baik. Pada akhirnya kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan Henokh itu kita bisa belajar bagaimana kita bisa sadari bahwa Henokh itu telah menjadi guru yang mendedikasikan dirinya untuk menceritakan menjadi satu perintis tentang hal ubah, hidup kekal, hidup berjalan bersama dengan Allah dan pada akhirnya hidup kekal. Ya, hidup kekal di luar Taman Eden. Hal ini memiliki hubungan dengan Metusalah. Sama seperti itu, Metusalah pun ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Lamek. Hal ini kita bisa tahu dari mana? Dari cara Lamek atau bagaimana Lamek memberi nama anak laki-lakinya sebagai Nuh.
Jadi pewarisan iman itu telah terjadi secara khususnya secara khususnya tentang Nuh. Kita lihat tentang Nuh. Dia senantiasa membangun Batra dan dia membangun itu di atas dasar perjanjian. Di atas dasar perjanjian. Kejadian 6 ayat 17 sampai 18. Ya. Ayat 17 dikatakan Tuhan akan mengirimkan air bah. Ayat 18 Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau dan keluargamu. Jadi Nuh membangun Batra di atas perjanjian. Hari ini kita pun menjalankan kehidupan iman kita di atas dasar janji. Janji apa? Janji bahwa di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Seperti ini. Nuh, dia membangun Batra itu kurang dari 100 tahun. Kurang dari 100 tahun. Secara khususnya kalau kita lihat, mengenai berapa umur Nuh, berapa umur Nuh ketika memperanakan Sem. Berapa umur Nuh ketika memperanakan Sem. Di Kejadian pasal 11 ayat yang ke-10, Kejadian 11 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Sem berumur 100 tahun. Ketika Sem berumur 100 tahun, dia dapat anak. Ya, Arpaksad. Tetapi dikasih keterangan bahwa ketika Sem berumur 100 tahun, itu adalah 2 tahun setelah Irba. Di sini kita tahu bahwa apa? Ketika Sem berumur 100 tahun, berarti Nuh 602 tahun. Referensinya Kejadian 7 ayat 11. Artinya apa? Artinya ketika Nuh berumur, ini kan kita tinggal cari kan, umur berapa Nuh waktu Sem lahir? Tinggal kurangin, 602 kurang 100. Maka usia Nuh ketika mendapatkan Sem itu adalah 502. 502. Makanya 502 ini menjadi suatu patokan yang sangat penting bahwa apa? Bahwa Batra Nuh dibangun hanya sekitar 70 sampai 80 tahun. Kenapa? Karena usia Nuh waktu air bah itu datang, atau air bah itu datang ketika Nuh berumur 600 tahun. Kalau kita baca di Kejadian 7 ayat 11. Ya, 600 tahun. Jadi 600 kurang 502 itu hanya sekitar 98 kan? 98 tahun. Kalau 98 tahun ini, 98 tahun, kita kurangkan sekitar 20 tahun. Karena apa? Karena Sem, Ham, dan Yafet sudah menikah kan? Maka kita akan dapat hanya sekitar 70 sampai 80 tahun. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini. Nuh, kalau kita lihat dia hidup semasa bersama dengan Nuh hidup semasa dengan 17 generasi. Ya. Kalau dari Adam sampai Abraham, itu ada 17 generasi. Ya. 17 generasi. Dia tidak bertemu dengan Adam dan Set dan Henok. Oke. Tetapi dia bertemu dengan Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala. Henok enggak ketemu. Metusala, Lamek. Kemudian apa? Dirinya sendiri gitu ya, termasuk dirinya. Dia hidup dengan apa? Arpaksad anaknya. Kemudian Sem anaknya. Arpaksad cucunya. Kemudian Sela, Eber, Pelek. Nah, ini semuanya sampai kepada Abraham. Jadi Nuh tidak bertemu dengan Adam, Set, dan Henok. Nah, ini makanya kenapa kalau kita lihat adakah bagaimana kita tahu bahwa Nuh dan Abraham itu masih ketemu? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 11, di situ muncul dari ayat yang ke 10, ayat yang ke-10, di sini ada, setelah Sem berumur 100 tahun, dia memperankan Arpaksad. Kemudian ayat 11, Sem masih hidup 500 tahun lagi. Ya.
Kemudian ayat 12, setelah Arpakshad hidup 35 tahun, yang memperanakan Sela. Nah, lalu Arpakshad masih hidup berapa lama lagi? Nah, kalau kita lihat di sini, semua angka-angka ini kita angka atau umur ketika mendapatkan anak ini dijumlahkan, maka kita akan tahu sejak air bah itu sekali lagi dengan patokan air bah, Nuh itu lahirnya kapan? Nuh lahir berapa tahun setelah air bah? Ya. Kalau kita jumlahkan, kita akan tahu bahwa Abraham lahir 292 tahun setelah air bah. Sekali lagi, Abraham lahir 292 tahun setelah air bah. Kejadian 9 ayat 28 dikatakan apa? Kejadian 9, kita coba mundur, Kejadian 9 ayat yang ke-28 dikatakan di situ, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Abraham lahir 292 tahun setelah air bah. Tetapi Nuh dia hidup sampai 350 tahun sesudah air bah. Nah, di sini pada akhirnya kita tinggal kurangkan 350 dikurang 292, kita akan dapat bahwa Nuh dan Abraham hidup semasa selama 56 tahun. 58 tahun. 58 tahun. Ya, jadi caranya kan 2 tahun setelah air bah, kemudian tambahin waktu Arpakshad dapat anak umur berapa? Umur 35. Ya, Sela dapat anak umur berapa? Umur 30. Eber dapat anak di umur berapa? 34. Ya, jadi ini semuanya dijumlahkan 292 tahun. Ini merupakan suatu fakta kebenaran yang pertama kali disingkapkan di sepanjang sejarah dunia. Orang Yahudi pun nggak tahu mengenai hal ini. Abraham, Nuh dan Abraham itu hidup di zaman yang sama. Di zaman yang sama, hidup semasa. Artinya apa? Artinya Tuhan mengizinkan Nuh bertemu dengan Abraham agar bisa apa? Mewariskan iman yang menantikan Mesias. Kalau kita lihat apa sih iman yang menantikan Mesias itu? Apa sih iman yang menantikan Mesias itu? Maka iman ini bicara tentang percaya kepada sesuatu kan? Sesuatu yang tidak terlihat. Apa yang sesuatu yang tidak terlihat itu? Yang dipercaya. Kalau kita lihat Ibrani, di kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan ini merupakan suatu dasar yang kita harapkan. Ini adalah suatu bukti dari sesuatu hal, segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Jadi kita harapkan tapi kita tidak bisa lihat. Ini menjadi suatu bukti. Ini luar biasa. Jadi apa sih iman yang menantikan Mesias itu maksudnya apa? Apa yang Nuh percaya? Intinya begitu kan? Apa yang Nuh percaya yang tidak dilihatnya? Ini membawa kita kembali ke Kejadian 3, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini merupakan proto-evangelium atau proto-gospel. Janji yang mula-mula diberikan. Ini janji tentang Mesias. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, nih keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi janji pemulihan itu diberikan. Yang bisa mengeremukkan kepala ular, yang bisa hancurkan ular secara total, iblis setan itu bisa dihancurkan secara total. Siapa yang bisa lakukan? Oleh siapa itu bisa terjadi? Itu adalah lewat keturunan perempuan. Ini bicara tentang Mesias yang akan datang. Nah, tentang janji ini, Mesias yang belum kelihatan dengan mata, Nuh percaya, Adam percaya, Adam wariskan itu sampai kepada Lamek. Karena mereka hidup semasa selama 56 tahun. Lamek wariskan itu kepada Nuh. Makanya Nuh memiliki iman, ketaatan, bahwa apa? Hanya lewat ketaatan membangun batra, maka keturunan perempuan itu bisa datang.
tanpa ketaatan semua manusia binasa, bagaimana keturunan perempuan itu bisa datang? Bagaimana Mesias akan datang kalau semua manusia mati? Bagaimana pemulihan itu bisa terjadi? Makanya Nuh dia percaya kepada Tuhan. Makanya di Kejadian 6, di Kejadian pasal 6, di situ muncul bagaimana Allah melihat Nuh. Kejadian pasal 6. Allah melihat Nuh itu berbeda. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Sikap orang yang memiliki iman yang menantikan Mesias, kalau kita singkatkan itu Messianic faith. Orang yang memiliki Messianic faith adalah orang yang menerima kasih karunia, orang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Hidup berjalan bersama dengan Allah. Hal ini akhirnya diawali dan dialami, disaksikan oleh Nuh sendiri. Bahwa apa? Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian denganmu. Karena Mesias itu akan datang lewat keturunanmu, lewat keluargamu, maka engkau satu-satunya yang kulihat benar di bumi ini. Aku akan menyelamatkan engkau. Ini adalah perjanjianku. Bangunlah Batra. Engkau akan selamat. Siapa yang percaya kepada engkau akan selamat. Akhirnya mereka memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan, janji keselamatan yang Allah berikan kepada Nuh ini merupakan perkembangan atau suatu progresif, suatu kemajuan dari sudut pandang perjanjian. Artinya apa? Artinya Allah menjaga silsilah. Sekali lagi, Allah menjaga silsilah untuk Yesus bisa datang. Allah jaga. Ketika keluarga itu banyak cobaan, banyak godaan, banyak gangguan supaya keluarga ini berpaling dari Tuhan, membuang iman, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan memegang keluarga ini, anggota keluarganya. Kenapa? Karena Tuhan melihat mereka berharga, Tuhan akan bekerja lewat mereka. Ini yang terjadi kepada Nuh. Dan Nuh melihat, dan Nuh menanti-nantikan. Nuh memiliki iman, memiliki pengharapan tentang kedatangan Mesias ini. Makanya selama 58 tahun dia hidup semasa dengan Abraham, kita bisa saksikan bahwa Tuhan mengizinkan Nuh supaya bisa hidup semasa dengan Abraham. Supaya apa? Supaya bisa mewariskan Messianic faith. Messianic faith. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat kitab Ibrani mencatatnya seperti apa? Kitab Ibrani itu lompat langsung lompat, ya, langsung lompat. Kalau kita lihat Kejadian Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 mengenai iman, tokoh pertama yang disinggung adalah Habel. Yang kedua itu Henok. Ya. Henok itu bicara tentang Kejadian pasal 5 kan? Nah, setelah Henok itu siapa? Itu adalah Nuh. Henok generasi ke-7, Nuh generasi ke-10. Setelah dibahas tentang iman Nuh, iman siapa yang dibahas? Langsung lompat 10 generasi. Langsung generasi ke-20, yaitu Abraham. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Itu sebabnya jika kita tidak menjaga iman dengan baik, maka orang tua kita itulah yang akan dicatat di dalam buku Tuhan, buku kehidupan. Kita akan dilewatkan, dan jika anak kita itu rajin ketemu dengan opanya, rajin akhirnya menerima pengaruh iman, maka namanya akan dicatat. Nama kita, sebaliknya nama kita akan dilewatkan. Akan dilewatkan. Sayang sekali kan? Sayang sekali. Itu sebabnya kalau kita lihat banyak generasi yang dilewatkan ketika berbicara mengenai iman. Ketika berbicara mengenai iman. Jadi secara khusus Ibrani pasal 11 itu menampakkan siapa yang menjadi
titik tolak iman. Gitu ya. Iman siapa yang paling menyolok, paling mengkilap, ya, berkilau? Itu adalah Abraham. Abraham. Nah, kalau ya, saya terakhir kali ada bicara mengenai apa namanya, Kejadian 12 ayat 1, ya, siapa keluarga yang dimaksud di situ, gitu ya? Siapa keluarga yang dimaksud di dalam Kejadian 12 ayat 1, apa, sanak saudara, negeri. Nah, tapi kita akan pergi ke situ. Kita akan bahas dulu mengenai perpendekan umur secara drastis. Di tabel ini kita lihat dia hidup, Nuh dan Sem ini hidup sebelum dan sesudah air bah. Jadi mereka mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan bumi sebelum air bah dan sesudah air bah. Nuh, dia hidup sampai umur 950 tahun. Sem hidup sampai umur 600 tahun. Ya. Akan tetapi setelah mereka, generasi yang lahir setelah air bah, umurnya tinggal setengah. Tinggal 400-an. Lebih lagi setelah Eber, mulai dari Peleg, Rehu, dan selanjutnya, umur manusia itu diperpendek bahkan hanya 200 tahun, 200-an tahun. Di tabel ini langsung dikasih tahu jawabannya apa. Umur pendek yang menyolok disebabkan oleh Menara Babel. Menara Babel. Jadi di sini kita bisa lihat terjadi 2 kali perpendekan umur. Yang pertama itu di zamannya Arpaksad, yang kedua di zamannya Peleg. Apa yang terjadi di zaman itu, ya, di zaman kedua tokoh tersebut? Kita akan lihat dulu perpendekan umur antara Sem dan Arpaksad. Ya, Sem dan Arpaksad. Kalau kita lihat ada 3 faktor yang menjadi penyebab bagaimana umur manusia diperpendek. Yang pertama itu terjadi perubahan topografi. Mazmur 104 ayat 6 sampai 8. Coba kita lihat. Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 6 sampai 8. Oke, kita lihat. Dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Nah, di sini kita bisa lihat pemazmur sementara berbicara tentang apa yang terjadi di zaman dulu mengenai air bah. Bahwa apa? Bahwa air itu telah menutupi gunung-gunung. Artinya apa? Terjadi perubahan permukaan bumi yang sangat dahsyat. Waktu tsunami terjadi, pesisir pulau-pulau, pesisir pantai itu terkena dampaknya. Garis pantai bisa berubah sampai bermeter-meteran. Gitu ya. Terjadi perubahan ini. Kemudian apa lagi? Perubahan iklim. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22 dikatakan begini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sini dikatakan apa? Firman Tuhan ini disampaikan oleh Allah setelah Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera, setelah air bah. Dan Tuhan bilang apa? Takkan berhenti musim, katanya. Ada musim menabur dan menuai. Tetapi dideskripsikan juga bahwa ada dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Khususnya tentang dingin dan panas. Dingin dan panas di sini, dingin dan panas, bahasa Ibrani aslinya itu sangat dingin dan sangat panas. Sangat dingin dan sangat panas.
Ini menunjuk kepada keadaan ada suatu daerah di muka bumi ini, di permukaan bumi ini, yang dinginnya ekstrim, di tempat yang lain ada panasnya, panas ekstrim. Luar biasa. Bulan lalu dikabarkan hampir 1.000 orang lansia di kota Spanyol mati. Gara-gara apa? Panas. Di Korea sama. Panasnya luar biasa. Sekitar 2 minggu lalu terjadi hujan yang luar biasa. Akhirnya banjirnya menutupi kota Seoul. Luar biasa. Gereja kita aja itu masuk airnya. Sangat-sangat dahsyat. Katanya apa? Katanya hujan deras yang seperti ini terakhir terjadi sekitar 105 tahun yang lalu. Bayangkan. Semua keadaan iklim bumi ini terjadi perubahan-perubahan, hal-hal yang tidak pasti, itu bermula dari mana? Dari air bah. Dari air bah. Ya. Kemudian dikatakan di Kejadian 7 ayat 11 bahwa tingkap-tingkap di langit itu terbuka. Tingkap-tingkap di langit itu terbuka. Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi sekarang ini matahari menjadi tidak bersahabat dengan manusia. Ada yang kanker lah, kanker kulit dan lain-lain. Menjadi tidak bersahabat, ya. Makanya hal-hal ini disebabkan oleh apa? Awalnya bumi itu ada suatu lapisan air, ya, lapisan air yang melindungi bumi, sehingga cuaca bumi itu baik, sangat baik, ya, sangat baik. Tetapi karena tingkap-tingkap di langit itu sudah sobek, sudah robek, airnya tumpah ke bumi. Makanya matahari, sinar matahari, ya, ultravioletnya itu menjadi berbahaya bagi manusia. Berbahaya bagi manusia. Dan kalau kita lihat, penelitian mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi yang sekarang ini kita alami, gitu ya. Ada hal yang kita alami saat ini, misalnya pulau es di kutub timur, kutub selatan itu mencair dengan dahsyatnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Ya, kalau kita lihat, jadi bumi itu telah bergeser itu 23 derajat katanya. Mungkin gambarnya ini saya ambil yang ini aja. Seperti ini. Jadi dia bukannya tegak lurus, tapi miring. Miring. Ini ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Akhirnya seharusnya kutub utara itu nggak kena sinar matahari, akhirnya kena matahari. Kutub utara, kutub selatan akhirnya kena matahari, sehingga mempercepat pencairan pulau-pulau esnya. Hal-hal ini terjadi, dan ilmuwan mendiskusikan ini awal mulanya datang dari mana? Dari kalangan teolog-teolog mengusulkan bahwa apa? Ini gara-gara air bah. Gara-gara air bah. Tapi kita tahu bahwa apa? Bahwa air bah itu terjadi pada akhirnya gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Kejadian 6. Kejadian 6 dikatakan di ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan
kejahatan semata-mata. Ya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi tanah itu jadi rusak bukan gara-gara tanah itu sendiri. Gara-gara siapa? Manusianya. Betul ya? Manusianya. Kalau itu dibiarkan begitu saja, itu dia akan hidup apa adanya. Tetapi ketika manusia merusaknya, ya, maka akan rusak. Ini yang terjadi. Pada akhirnya kita bisa lihat dosa, ya, perubahan topografi, perubahan iklim, terbukanya tingkap-tingkap air di langit, faktor-faktor ini menjadi penyebab usia manusia itu diperpendek. Ya, diperpendek. Tetapi semua faktor ini dipengaruhi oleh air bah. Maka kita bisa lihat bahwa perpendekan umur ini terjadi karena dosa, ya, dosa di zaman air bah itu, sebelum air bah. Ya. Oke. Makanya di Wahyu 7 ayat 16, Wahyu 7 ayat 16 dikatakan ini janji Tuhan gitu ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Tidak akan menyakiti mereka lagi katanya. Nah ini, makanya kita perlu menantikan Yerusalem baru. Oke. Perpendekan yang kedua, kita lanjut, terjadi itu di zamannya Pelek. Kita lihat di sini sangat drastis ya, perpendekan umurnya. Oke. Pengurangan pertama, Arpakshad itu sampai 438 tahun, Sela 433 tahun, Eber 464 tahun. Faktor penyebabnya karena air bah. Pengurangan yang kedua terjadi di zamannya Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Tera. Dan selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi? Maka kita akan memperhatikan siapa yang lebih dulu diperpendek umurnya. Betul kan? Kita akan memperhatikan Pelek ini. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Kita lihat di Kejadian 10. Kita akan lihat ayatnya yang ke-25. Kejadian 10 ayat 25. Dikatakan begini. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Jadi arti nama Pelek artinya terbagi, dibelah. Nah, mari kita lihat. Jadi dia dikasih nama Pelek karena ada alasan. Di zamannya bumi terbagi katanya. Sekarang kita pindah ke 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 1, coba kita lihat. 1 Tawarik pasal 1, ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-19. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Kayaknya mirip gitu ya dengan Kejadian pasal 10. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Jadi dijelaskan, penduduk bumi terbagi. Dia hidup di zaman penduduk bumi terbagi. Kapan itu? Penduduk bumi terbagi gara-gara apa? Gara-gara itu ada di Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 bicara tentang Menara Babel. Menara Babel. Sebelum berbicara sebelum Kejadian itu silsilah di kitab Kejadian berlanjut kepada Sem. Sebelum Sem itu dibicarakan dulu apa yang terjadi katanya. Apa yang terjadi? Dan dikatakan yang terjadi adalah pembangunan Menara Babel. Ini bukan artinya Menara Babel didirikan dulu baru si Arpakshad lahir. Enggak seperti itu ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi Alkitab memberikan narasi dulu mengenai apa dampak pembangunan Menara Babel ini terhadap silsilah yang nanti kita akan baca. Nah ini apa dampaknya? Dan kita tahu dampaknya apa?
Karena pembangunan Menara Babel, dampak yang terjadi, umur manusia diperpendek menjadi setengah. Ini yang terjadi. Oke. Mazmur 55 ayat 24. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Pengkhotbah 8 ayat 13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi kita bisa lihat bahwa keturunan beriman, keturunan yang saleh dari Nuh dan Shem, pada akhirnya mereka terpengaruh dan mulai ikut campur dalam pembangunan Menara Babel. Mereka mulai ikut campur. Ahli teologi mengatakan bahwa Menara Babel tidak bisa dibangun tanpa ada bantuan dari keturunan Sem yang secara khusus membidangi konstruksi. Nah, ini katanya, ya, konstruksi. Jadi Pelek, ya, kalau kita lihat, dia adalah keturunan Saleh Sem, tetapi dia itu kayak apa ya, terpedaya, dia ditipu, dia terhanyut di dalam pembangunan Menara Babel. Ya, pembangunan Menara Babel. Tadi kita sudah baca ayat ini, Kejadian 10 ayat 25, 1 Tawarik 1 ayat 19. Nah, tadi saya bilang ada seorang ahli teologi ya, dikatakan begini. Setelah Nimrod berkuasa atas seluruh dunia, dia ingin membangun sebuah menara yang dapat meninggikan namanya dari antara umatnya dan mencegah mereka memberontak terhadap dirinya. Akan tetapi, pembangunan tersebut mustahil dapat dilakukan tanpa teknologi konstruksi yang sangat teliti dan terperinci dari suku Shem. Loh, siapa sih Nimrod ini? Coba kita lihat. Kejadian 10. Kejadian 10 ayat 1 disebut tentang Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Setelah air bah, lahirlah keturunan-keturunan mereka. Mari kita lihat mengenai Ham. Ham, keturunannya siapa aja? Kus, Misraim, Put, Kanaan. Jadi ada 4 orang. Ada 4 orang, oke? Kemudian dikatakan apa? Kus, keturunan Kus itu apa? Sheba, Hawila, Sabda, Raema, Sabek, Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Tetapi Kus juga dapat anak yang lain. Jadi cucunya Ham. Siapa namanya? Nimrod. Nimrod. Ialah ayat 8 ya. Ialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Nah, kalau kita lihat, Nimrod ini digambarkan sebagai seorang kesatria, seorang yang seperti pahlawan, orang yang menaklukkan banyak orang, gitu ya. Tetapi suatu ekspresi atau apa ya, istilah yang orang gunakan di zaman itu atau peribahasa, oh seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ini artinya bukan positif. Ini kita harus memaknainya dari sisi negatif. Seharusnya ini dari bentuk kalimat Ibraninya ini merupakan bentuk negatif. Banyak memang orang-orang Kristen yang tidak mengerti, mereka hanya membaca ini sepertinya bagus namanya. Akhirnya dikasih nama Nimrod. Saya pernah kenal itu, ada dosen namanya Nimrod. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan sebelumnya saya sudah kasih tahu, untuk mempelajari silsilah kita perlu mempelajari arti namanya, kehidupan semasa, kemudian satu lagi informasi tambahan tentang orang itu. Betul kan? Di sini ada informasi tambahan mengenai Nimrod dan banyak informasi tambahannya. Apa saja? Dikatakan dia
Orang yang pertama-tama berkuasa katanya. Berkuasa, kata berkuasa di sini ini diekspresikan sebagai pemburu yang gagah perkasa. Orang yang menaklukkan dengan paksa. Nah, ini orang yang menaklukkan dengan kekerasan, dengan pemaksaan. Itulah Nimrod. Makanya dikatakan mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Ya. Dari situ ya pergi ke Asyur. Ya. Ini. Niniwe, ya. Ini ada di ayat 11 dan 12 juga. Maka kita bisa melihat di sini Nimrod, dia dari keturunan Ham, cucunya Ham, membangun apa? Membangun Menara Babel. Menara Babel. Tetapi Menara Babel itu kalau kita baca di Kejadian pasal 11, di Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak suka tentang ide atau tindakan membangun Menara Babel. Ayat yang ke-6 dikatakan mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel karena di situ dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Tuhan tidak menghendaki pembangunan Menara Babel ini. Ya, maka kita bisa lihat keturunan Ham yang membangunnya, tetapi keturunan Sem secara khususnya Peleg ikut serta dalam membangun Menara Babel. Pada akhirnya ini menjadi suatu dosa. Umur Peleg diperpendek. Peleg merupakan jadi dari keturunan yang ke-10 Nuh sampai keturunan ke-20 yaitu Abraham, yang duluan mati adalah siapa? Peleg yang duluan mati. Peleg. Ketika yang lain masih panjang umur, masih sehat-sehat, dia mati tiba-tiba. Nah, apa sih dosa membangun Menara Babel? Yang pertama, mengedepankan nama mereka. Jadi mereka mengedepankan nama mereka. Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Jadi kita, untuk kita, bukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Jadi untuk mengedepankan nama mereka, untuk memuliakan diri mereka. Kemudian mereka ini menjadi suatu dosa gara-gara apa? Mereka telah melanggar firman Allah. Mereka tidak taat atas perintah Allah untuk memenuhi bumi. Di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, Allah berfirman, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi katanya. Ini bukan cuma waktu Allah bicara kepada Adam, tetapi kepada Nuh. Kalau kita lihat di Kejadian 9 ayat 1, setelah air bah, Allah berfirman hal yang sama. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Tetapi yang terjadi apa? Hanya kumpul di situ. Hanya mereka, untuk mereka saja. Makanya di dalam buku Seri Sejarah Perbusan, Pendeta Abraham Park bilang apa? Perkumpulan gereja sekalipun tetapi hanya mengedepankan nama sendiri, itu adalah Babel. Wah, sangat keras, sangat dahsyat. Ya. Persekutuan yang tidak ada nama Tuhan di situ, itu adalah Babel katanya. Wah, nanti baca sendiri itu ya di silsilah Kitab Kejadian, cari tentang Nimrod. Nah, baca di situ, dibahas mengenai Babel. Ya. Mereka kalau kita lihat, mereka tidak mendengar nasihat Bapak leluhur iman. Ingat, waktu itu ada siapa sih? Di zamannya Peleg, itu masih ada siapa yang hidup di situ? Masih ada Nuh, Sem,
Arpaksad, Sela, Eber, papa mereka pun ada di situ, tetapi mereka nggak dengar. Ya. Makanya Musa memperingatkan. Ya, Musa ini setelah lewat ribuan tahun, Musa ingatkan orang Israel yang sebentar lagi akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Ulangan 32:7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakan kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Artinya apa? Kita perlu belajar dan bertanya tentang iman terhadap kepada pendahulu iman kita. Seperti itu. Dalam hal ini kita perlu tanya kepada Nuh, tanya kepada Eber, apa yang terjadi? Ya, saya kasih nama anak saya Peleg. Gara-gara apa? Saat itu bumi terbagi. Ya, terbagi. Yeremia 6 ayat 16 referensinya. Ya, Tuhan bilang, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Nah, ini sangat kasihan. Sangat kasihan. Ya, jadi kita bisa lihat. Oke, gambar ini. Nah, ini ada kota, ini ada muncul Babel di sini kan? Ya, Babel di sini. Babel. Kalau Abraham secara khususnya itu masih di wilayah sini, di kota Ur Kasdim katanya di sini. Ya, tapi inilah wilayah Babel, ya, wilayah Babel. Sekarang, ketika pembangunan itu terjadi, kemungkinan besar ini, saya bilang ya, kemungkinan besar sepertinya Eber telah ada bapak-bapak leluhur yang meninggalkan wilayah Babel ini, wilayah pembangunan Menara Babel. Apakah ada buktinya? Apakah ada buktinya? Gitu ya. Jadi saya kasih tahu dulu gitu ya, bahwa apa? Nuh, Sem, Arpaksad, Sela dan Eber memisahkan diri, mencari, memperluas wilayah iman yang baru dari Ur Kasdim ke wilayah Aleppo, yaitu sekitar 1000 km. Nah, Eber menempuh perjalanan yang begitu jauh karena di waktu zaman Peleg anaknya, orang-orang sedang membangun Menara Babel yang dipimpin oleh Nimrod, orang Ham. Seperti apa? Nih. Oke. Jadi dari wilayah Babel sini, Eber dia telah mengajak papanya, Sela, kakeknya, Arpaksad, kemudian apa? Kakek buyutnya, Nuh, untuk apa? Migrasi dari wilayah Babel ini ke daerah sampai wilayah Aleppo. Ini, Aleppo ini dekat Haran. Aleppo itu dekat Haran. Ini Syria. Syria. Tahu ISIS? Beberapa tahun yang lalu kan ramai sekali ISIS itu kan. Nah, itu Syria. Yang mereka kuasai itu kotanya apa? Aleppo ini. Dari Aleppo, kota Aleppo sekarang itu ibu kota Suriah. Dari zaman Abraham itu sudah ada itu kota Aleppo. Bahkan zaman Nuh, ya, Aleppo. Nah, sekarang kita lihat ada satu apa namanya? Tim arkeolog, ya, tim arkeolog. Mereka pergi ke wilayah Aleppo tadi, ya, mereka pergi ke wilayah Aleppo tadi dan mereka melakukan penggalian, ya. Mereka ketemu banyak ini seperti batu bata yang tipis, ini disebut sebagai Ebla tablets, gitu ya. Ebla tablets ini ada di sebelah bawah ini. Ini ada tulisan-tulisannya, ya, tulisan-tulisannya ada lebih dari 16.000 tablet, ya, kepingan lempengan-lempengan seperti ini. Dan apa? Ada tulisan-tulisannya katanya. Tetapi tulisan-tulisan ini mereka tidak bisa baca. Mereka tidak tahu ini bahasa apa. Tetapi mereka bisa menemukan kamusnya. Kamusnya sehingga bisa dibaca. Ini isinya apa gitu ya.
mereka ketemu juga gitu di antara situ ada kamusnya gitu ya. Oh ini apa bahasa yang mereka tahu. Nah, waktu itu ini orang Itali namanya Paolo ya, namanya Paolo Matisse ya. Kemudian Giovanni juga ini Giovanni Pettinato. Jadi mereka meneliti tulisan-tulisan itu ada mereka temukan nama-nama kota yang ada di dalam Alkitab. Contoh Sodom, Zeboim, Atma, Hazor, Megiddo, Yerusalem, Gaza. Ini merupakan nama-nama kota yang ada di zaman Abraham. Kemudian Nahor, Israel, Eber, Mikael, Ismail, ini ditemukan juga di sini. Ya, tetapi ada satu lagi yang mereka temukan, suatu kisah di antara tablet-tablet ini, kepingan-kepingan kuno ini. Dikatakan begini, dulu di wilayah ini ada suatu kerajaan yang bernama Ebla. Ada suatu kerajaan yang namanya Ebla. Dan salah satu rajanya adalah Eber. Salah satu rajanya adalah Eber. Nah, arkeolog ini dia kan kalau arkeolog itu mereka sejarawan itu mereka menggunakan Alkitab sebagai salah satu referensi sejarah kuno. Sejarah kuno. Jadi mereka baca Alkitab itu dengan baik, khususnya Perjanjian Lama, untuk tahu sejarah zaman dulu seperti apa. Maka dia bilang bahwa apa? Dia berikan jurnalnya, ya jurnal laporan. Dia katakan bahwa apa? Telah kami temukan bahwa apa? Kepingan-kepingan itu mengatakan di wilayah Aleppo itu dulu pernah ada suatu kerajaan yang bernama Ebla dan salah satu rajanya bernama Eber. Artinya kemungkinan besar Eber yang selama ini kita pikir hidup di wilayah Babel, Ur-Kasdim sini, ternyata apa? Sudah pindah ke wilayah Aleppo. Sudah pindah di wilayah Aleppo. Ini bukti sejarah, fakta sejarah. Bukti Alkitabnya apa? Kejadian pasal 12 ayat 1. Kita lihat dulu Kejadian 11 ayat yang ke-31. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Kemudian apa? Kejadian 12 ayat 1. Menjadi posisi sekarang panggilan Tuhan di Haran. Tuhan memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Harusnya negerinya Abraham itu adalah Ur-Kasdim, Mesopotamia. Ini Ur-Kasdim, Mesopotamia, di wilayah Babel ini. Itu negerinya. Sanak saudaranya juga ada di situ juga. Tetapi ketika Abraham itu ada di Haran, Allah berbicara bahwa apa? Allah mengakui bahwa ada saudara-saudara Abraham di sana. Sanak saudara Abraham ada di sana. Dan apa? Wilayah itu, Aleppo dan sekitarnya, diakui, Aleppo sampai ke Haran, diakui sebagai suatu negeri dari negerinya Abraham. Jadi pertanyaannya siapa yang ada di sana? Nah, kita kembali ke tadi. Ya. Nu, Sem, Arpaksad, Sela, Eber telah memisahkan diri. Mereka apa? Menjaga iman, menyeberangi sungai, dari Ur-Kasdim mereka pergi sampai ke Aleppo. Mereka tidak mau terlibat di dalam pembangunan menara Babel. Mereka menjaga iman. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat Eber, ya, akar kata nama Eber
itu adalah Ibri. Artinya pass over atau menyeberangi, atau dia yang menyeberangi sungai. Dia yang menyeberangi sungai. Di dalam Alkitab, kalau kita lihat ini, ada yang dipanggil juga sebagai Ibri. Ya. Kejadian 14 ayat 13. Kejadian 14 ayat 13. Ya. Ini sebentar ya, saya terima teleponnya sebentar. Baik, maaf. Tadi mendadak. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, Kejadian 14 ayat 13 itu berbicara mengenai suatu peristiwa yang dialami oleh Lot. Jadi Lot itu ditawan menjadi tawanan perang. Kemudian ada yang melarikan diri dan ceritakan kepada Abraham, katanya. Kepada Abraham. Tetapi dikatakan Abraham, siapa Abraham itu? Orang Ibrani. Hebrew. Kata Hebrew, kata Ibrani, akar katanya sama dengan kata Ibri, yaitu menyeberangi. Dia yang menyeberangi. Khususnya menyeberangi sungai. Nah, kalau kita lihat di kitab Yosua, hal ini muncul kata menyeberangi ini. Yosua 24, Yosua pasal 24. Oke. Dikatakan begini. Ayat yang ketiga, tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat. Di sini, dari seberang sungai Efrat. Menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Jadi di sini dibicarakan bahwa Abraham itu datang dari seberang sungai Efrat. Dia datang dengan menyeberangi sungai. Ini ada sungai yang namanya sungai Efrat ini, yang biru ini. Jadi Abraham telah menyeberangi sungai Efrat. Oke. Dia adalah seorang Ibrani. Jadi sebelum Abraham dipanggil sebagai orang Ibrani,
ada orang Ibrani sebelum dia. Siapa? Eber. Betul ya? Eber. Akhirnya ceritanya masuk. Maka kita bisa tahu bahwa apa? Kisah 7 ayat 2 sampai 3 dikatakan Allah menampakkan diri kepada Bapak kita Abraham waktu dia di Ur Kasdim, menyuruh dia untuk apa? Pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu. Akhirnya dia keluar kan? Sambungannya Kejadian 11 ayat 31 tadi. Ya, mereka pergi meninggalkan Ur Kasdim, tiba di menuju Kanaan, tapi mereka menetap di Haran. Di Haran, Kejadian 12 ayat 1, Tuhan berfirman apa? Pergilah dari negerimu. Kenapa? Karena Eber sedang sebagai raja di zaman itu. Kemudian apa? Tinggalkanlah sanak saudaramu. Kenapa? Karena ada banyak saudara di sini. Bahkan ketika Abraham mati, Eber itu masih hidup. Ini luar biasa. Luar biasa. Kalau kita lihat gambarnya gitu ya. Nah ini. Abraham, dia mati itu di tahun 2123. Ini tahunnya Adam. Jadi kita hitung berdasarkan Adam. Jadi tahun sejak Adam, ini Abraham mati di tahun berapa? 2123 tahun. Ya kan? Tetapi ada yang masih hidup. Meskipun Abraham sudah mati, ada yang masih hidup. Siapa? Nih, Sela masih hidup bahkan apa 3 tahun lebih lama. Betul kan? Eber lebih lama lagi Eber. Sayang juga. Ini satu hal yang luar biasa. Betul ya? Satu hal yang luar biasa. Pada akhirnya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita lewat silsilah bahwa apa? Bahwa di dalam generasi orang yang beriman sekalipun, ya, generasi orang yang beriman sekalipun, dosa dan kejahatan itu bisa masuk dan mempengaruhi mereka. Masuk dan mempengaruhi mereka. Ini ya, ini terjadi. Sehingga orang yang tidak memisahkan diri dari dosa, mereka akan menerima hukuman sebagai orang yang tidak saleh. Menjadi Tuhan melihat sama mereka dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Makanya kita, ketika kita mengikuti Yesus, mari kita mengikuti Yesus dengan segenap hati kita dan perbuatan kita. Jangan sampai cuma hati kita aja di situ, perbuatannya nggak ada. Betul kan? Ada yang bertanya begini kepada pendeta. Ya, ini sebuah cerita. Pendeta, gimana ya? Kalau saya pergi ke gereja di hari Minggu, lagi ibadah, pikiran saya ada di tempat golf. Tapi kalau saya pergi main golf dengan teman-teman, hati saya ada di gereja. Jadi gimana ya? Pendeta bilang, yang harus kamu lakukan, datang ke gereja ibadah, pikiran dan hati kamu itu arahkan ke gereja, ke Tuhan. Jadi kita bisa lihat, keturunan Nuh pun ada yang pada akhirnya terpengaruh. Sama seperti itu, betapa penting pewarisan iman itu kita pastikan ada di generasi di sekitar kita dan juga generasi setelah kita. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpengaruh dengan arus dunia. Rasul Paulus memberikan banyak sekali nasihat mengenai hal ini. Kalau kita baca mengenai surat-surat Paulus, dia memberikan nasihat-nasihat banyak sekali. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Apalagi apa? Angin dan ombak pengajaran yang tidak benar, yang tidak sehat katanya. Nah, harus berhati-hati terhadap itu semua. Makanya kita perlu berdoa dan sungguh-sungguh kita mencari supaya kita bisa bertemu dan kita bisa mengalami firman hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saya berdoa kiranya kita senantiasa tetap ada dalam Tuhan, maka Tuhan akan memegang kita sampai akhir. Amin. Baik, sampai sini ada yang mau
bertanya? Sudah jam 4 lewat di sana ya. Hari ini ada yang baru pertama kali ikut? Ada Pak Roy. Roy baru pertama kali? Iya. Ya, semoga bisa dipahami yang dijelaskan. Shalom Pak. Sejauh ini lumayan mengerti. Kalau Pak Roy di Kota Kupang juga? Iya Pak Yudi, di Hmm. Kupang juga. Ini rekan kerja juga atau? Kalau Pak Roy ini, kalau dengan saya ipar ya. Ipar? Ya ipar, terus kita juga kalau di Perkantas, kalau mau dibilang cucu KTB ya, karena PKTB-nya Roy itu adik KTB saya. Jadi cucu lah. Cucu rohani. Ya. Kalau lihat mahasiswa, memang pergerakan mahasiswa, saya nggak tahu zaman sekarang seperti apa, tapi zaman dulu sepertinya kuat-kuat gitu ya, keaktifannya. Kalau sekarang masih sama atau bagaimana mahasiswa? Kalau aktif di pelayanan mahasiswa sih masih jalan sih Pak Yudi. Kalau kami di Kupang kan Perkantas, dia yang banyak mengutus senior-senior untuk pendampingan, pembinaan. Jadi kalau contoh kayak kami di farmasi itu, walaupun generasi saya tidak terlalu mendampingi, tapi generasi yang ini masih ada. Jadi masih berproses pembinaan, masih jalan. Puji Tuhan, itu nggak boleh berhenti itu, harus terus berlanjut. Karena mahasiswa Amin. itu sangat-sangat penting untuk pelayanan gitu, pekerja-pekerja. Potensial. Baik, ada yang mau didiskusikan? Pak Pendeta, yang kemarin saya tanyakan yang airba, berarti airba itu terjadi menyeluruh ya Pak Pendeta ya, semua ya? Terjadi menyeluruh. Terjadi menyeluruh seluruh bumi, dan hal itu tidak bisa disamakan dengan di zamannya Yusuf kan ya, katanya kelaparan itu gitu ya, kelaparan itu tidak bisa disamakan. Secara konteksnya sebenarnya nggak bisa disamakan. Bapak Emerang? Oh tidak, ya saya mau tambah sedikit tentang yang pertanyaan kayak Einstein. Soal kan ada dua pandangan tuh, air bah dari lokal atau universal. Jadi saya juga sambil cari-cari. Terus yang ini saya mau tanya, bukan ini, sekedar sharing nanti untuk Pak Pendeta atau Pak Yansen dan yang lain. Jadi ada beberapa dia kasih ulasan dari masing-masing pendapat. Terus satu yang paling kena buat saya, dia bilang begini, setelah air bahkan itu Tuhan ada janji ke Nuh, katanya dia tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah sama. Jadi kalau secara logika, kalau dia hanya bersifat lokal, berarti waktu itu hanya terjadi di wilayah Nuh, artinya waktu tsunami di Indonesia itu kan itu bisa dikatakan air bah di Aceh, air bah terus yang di Jepang. Nah kalau begitu berarti kejadian yang terjadi di Nuh kan itu berulang lagi, sementara Tuhan berjanji bahwa tidak akan menghukum dengan cara yang sama. Artinya memang waktu itu memang betul-betul seluruh bumi, melibatkan seluruh bumi, tidak hanya lokal. Karena kalau cuma dia sekedar lokal berarti janji Tuhan waktu itu tidak tepati karena terjadi di Aceh, terjadi di Jepang, dan lain-lain. Itu menurut
ulasan itu, dan bagi saya itu juga yang masuk akal. Jadi ya, saya mengambil kesimpulan bahwa memang ini air bah itu terjadi secara universal waktu zamannya. Gitu. Ya, menarik Pak, menarik. Siap. Terima siap. kasih. Siap. Akan seru kayaknya kalau kita ketemu langsung ya. Siap. Boleh Pak Pendeta, kalau Pak Yudi sudah punya waktu ke Kupang, bisa kami bantu. Biar kita meet up di sini. Siapa minta cuti? Atau Pak Yudi mau bermisi ke Kupang, Pak? Kita doakan gitu ya, kita doakan supaya Amin. bisa ketemu gitu ya. Jadi kalau dengan online seperti ini dan ketemu ya beda suasananya ya. Bisa kumpul-kumpul, bisa bicara lebih bebas. Bisa muncul apa pemikiran-pemikiran, ide-ide. Ya. Diskusinya lebih luas. Apalagi dengan diiringi gitar gitu ya. Ya, ini Pak Erik bermain musik ini. Pak Erik bermain musik. Siap. Baik kalau begitu. Oke. Semoga teman-teman yang lain bisa ikut lewat rekamannya supaya tidak ketinggalan. Tadi saya lihat juga ini Pak Dodi juga nggak ada, terus ada yang minggu lalu nggak ada gitu ya. Yang ada hari ini nggak bisa ikut. Ya, nah, semoga jalan-jalan dibuka bagi kita semua. Amin. Oke, kita berdoa. Ada yang secara khusus ingin didoakan? Kalau saya doakan juga untuk istri, sudah masuk bulan ke-5 ya. Katanya sudah bisa USG lihat kelamin. Ya apa saja sih Pak Pendeta, tapi ya biar sehat-sehat. Menarik itu. Oke. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami, Engkau tetap memberikan kepada kami satu gerakan di dalam hati kami, tuntunan yang menggerakkan hati kami supaya mencari akan Engkau, lebih mengenal Engkau lagi lewat firman-Mu, mengenal jalan-jalan Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan. Bapa, tolong Engkau yang senantiasa menyertai kami, Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan kami akan Engkau. Bapa, pelajaran hari ini kiranya Engkau yang mengukirnya di dalam hati kami. Engkau juga Bapa yang akan menyertai dan membukakan jalan bagi rekan-rekan kami lainnya, sehingga di dalam kesempatan selanjutnya bisa belajar bersama-sama dengan kami. Bapak tolong, kami tahu bahwa tidak mudah untuk bertahan dalam mempelajari firman-Mu, tetapi hanya ketika Engkau yang mencurahkan kasih karunia, maka kami akan bisa sanggup bertahan dan kami pada akhirnya bisa melihat suatu tujuan yang besar dari Tuhan bagi hidup kami, supaya kami bisa menyampaikan rahasia-rahasia Tuhan, kehendak Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah pewarisan iman terus kami ingat dan kami terima, kami lakukan, dan kami wariskan kepada orang-orang sekitar kami. Kami percaya Engkau yang senantiasa menyertai setiap anggota keluarga kami, setiap usaha yang kami lakukan, setiap pekerjaan kami, dan juga Bapak, kami percaya hal-hal yang kami dambakan di kemudian hari, biarlah Bapak Engkau yang akan mewujudkannya sesuai dengan apa yang kami harapkan di dalam doa. Bapak, kiranya Engkau berkenan dan menjawabnya. Kami berdoa khususnya untuk istri dari Pak Jansen yang sedang mengandung, masuk ke dalam bulan trimester kedua ini, ya Bapak. Tolong Engkau yang menyertai,
Engkau yang memberkati dan kesehatan yang baik, sehingga bayi dalam kandungan sehat, ibu juga sehat. Pada akhirnya Bapa, di saat yang telah Engkau tentukan bisa melahirkan dengan baik, dan anak yang dilahirkan nanti benar-benar memuliakan nama Tuhan. Bapa, biarlah sukacita darimu senantiasa dilimpahkan kepada kami semua dan juga anggota keluarga kami. Jagalah kesehatan kami ya Bapa, dan sampai kami bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, tangan kanan Tuhan yang sangat penuh dengan kemurahan, Engkau saja Bapa yang akan menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.